103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan kali ini kita udah terhubung dengan narasumber kita, Mas Pungki M. Kusuma SEMM, Business Coach Sahara Pelita Buana. Assalamualaikum pagi, Mas Pungki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Nurul dan DFM Pagi, Mania. apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Oke. Eh, Baik ya Mas ya. Dan tema kita pagi ini, Devemania menentukan dan menjalankan resolusi tahun 2024. Seperti biasa nanti Devemania kalau punya pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi ini bisa langsung kirimnya ke WhatsApp di nomor 0811991034. Mas Pungki, ini pertama-tama mungkin bisa dijelasin dulu nih. Apa sih itu resolusi? Nah, silakan Mas. Oke, biasanya resolusi itu memang dibuat atau dicanangkan di akhir tahun atau di awal tahun nih, Hmm, biasanya nih sama individu-individu atau para individu yang ada di masyarakat pada umumnya nih Kak Nurul. Kalau oke. resolusi itu sebenarnya pada diri sendiri terhadap harapan yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Itu kan dulu janji pada diri sendiri sih, tepatnya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya resolusi itu janji kepada diri Iya. sendiri, bukan resolusi foto ya, Mas ya. Bukan. Di sini kan kalau resolusi foto itu kan hubungannya sama ukuran, kualitas gitu ya, tapi ini berarti janji Iya, sama diri sendiri. iya, Oke, ini betul. berarti sebenarnya ada dua subbab lagi subchapter nih yang mau kita bahas. Yang pertama menentukan dan menjalankan resolusi 2024. Tapi sebelum ke sana, kenapa sih Mas kita perlu membuat resolusi ini? Why gitu kenapa? Ya, Silakan Mas. ini sebenarnya. Jadi ada sebuah riset yang dilakukan oleh Universitas Scranton di Amerika Serikat sana ya. Hmm, Jadi resolusi ini pada umumnya kan semua orang melakukan resolusi, membuat resolusi gitu ya. Tapi pada kenyataannya riset yang dilakukan oleh Universitas Scranton ini di Amerika Serikat itu ternyata resolusi itu berhasil dilakukan oleh seseorang yang konsisten hanya 8% yang mencapai goals-nya, yang mencapai resolusinya. Dan uniknya lagi nih Kak Nurul nih, hmm, jadi resolusi berhenti di 2 minggu pertama di awal tahun di bulan pertama. Jadi kalau kita buat Desember nih, di akhir Desember, pada umumnya biasanya 23% masyarakat yang melakukan atau berjanji pada diri sendiri terhadap resolusi yang ingin dicapai itu berhenti sebanyak 23%-nya Kak Nurul. Nah, jadi oke. kenapa kali kita untuk membuat resolusi ini yang tersistematis gitu kan, Bro? Oke. Sebentar Mas, tadi berarti dari riset itu yang berhasil cuma 8%. Aku mau make sure nih. Yes, Only 8%, 8%. akhir tahun. Nah, kita ini menjadi bagian dari atau tidak nih, gitu kan. Dan dari 8% itu tuh yang berhenti ada 23%. 23% di awal tahun di 2 minggu pertama. Oke. Tapi berarti kalau kita berkaca dari angka, sebenarnya itu angka yang kecil ya, Mas, kalau aku bilang ya. Ya, jadi kalau misalnya 100 orang ya, logikanya Hmm. 100 orang berkomitmen untuk berjanji melakukan resolusi gitu ya. Hmm. Jadi ini ya 8 orang yang berhasil menuntaskan resolusi itu di akhir tahun. Dan Oke. 23 berhenti untuk menjalankan resolusinya terhadap komitmen diri sendirinya tadi itu di 2 minggu pertama tadi gitu Baik, di baik, awal baik. tahun. Unik sih ini sebenarnya berarti keberhasilan resolusi ini sebenarnya sangat aku bilang sedikit nggak sih? Ya nggak sih, Itu Mas? kan yang Makanya benar. perlu kita strategi gimana caranya menentukan juga menjalankan si resolusi ini. Nah, sebelum Ya. kita menentukan resolusi ini biar kita nggak kecewa nih Mas. Kadang kan kita selalu bikin list tuh panjang kali lebar, ternyata kita nggak sanggup. Apa sih yang perlu kita Ah, perhatiin sebelum kita membuat resolusi tahun depan? wah, ini sudah masuk ke teknik misalnya ke Oh tips iya saya iya. yang biasanya tim saya dan juga kepada klien-klien dari Sahara. Jadi Hmm, pertama resolusi itu kita yang mau membuat resolusi seharusnya dicatat kan. Itu penting iya. banget. Dicatat, ditulis. Kenapa? Karena kalau dicatat dan ditulis, yang pertamanya sudah mau gak mau masuk ke bawah alam sadar kita bahwa kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Entah itu Oke. komitmen pada
pastinya komitmen pada diri sendiri, janji kepada diri sendiri untuk mencapai harapan atau tujuan yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Nah, itu tips yang pertama nih kan. Jadi ada 5 Dicatat. tips. Oke. Ya, dicatat 5 tips. Biasanya kebanyakan orang 3 diantaranya itu diabaikan. Jadi makanya dari itu resolusi ini fail gitu, gagal gitu selama saya biasanya memberikan tips kepada teman-teman ya. Kenapa kamu gagal nih gitu? Oh iya, saya nggak memberikan poin yang ketiga nih, poin yang keempat nih. Nah gitu kan. Gitu Mm-mm. sih. Jadi ini kita akan berbicara cukup menarik selama 1 jam ke depan tentang resolusi ini kan. Oke. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa tips biar resolusinya jalan ya Mas ya. Dari Ya, menentukan awalnya apa aja yang perlu diubah dari diri kita di tahun ini ke tahun depan. ya, betul. Menurut Mas Pungki nih, dari yang udah, misalnya aku udah list nih resolusi aku tahun 2004 apa aja. Keberhasilan resolusi itu tuh harus terchecklist berapa persen sih sebenarnya bisa dikatakan berhasil? Nah, sebenarnya itu masuk ke tips yang kelima nanti. Ketika kita sudah start and go, kita evaluasi tuh, ya. Jadi, Heeh. oke, saya lima itu tadi kan dulu udah menanyakan. Jadi, yang pertama kita harus menulis atau mencatat apa yang ingin kita capai. Nah, Oke. yang kedua tuh poin yang paling penting kita itu tidak boleh eh, terlalu general dalam menentukan resolusi. Jadi harus spesifik. Hmm. Misalnya resolusi saya tahun 2024 ingin menurunkan berat badan. Jadi pada umumnya menurunkan berat badan sebanyak 20 kilogram. Jadi tercatat spesifik, 20 kilogramnya dicatat. Atau Oke. saya ingin tumbuh punya omset di tahun depan sebanyak 1 miliar. Nah gitu. Jadi spesifik 1 miliarnya. Nah selain spesifik di poin kedua ini tadi kan sudah dicatat ya. Poin kedua Iya. ada spesifik dan juga kita harus melibatkan emosional kita. Kenapa kita harus mencapai resolusi yang sudah kita canangkan nih, yang akan kita canangkan nih. Misal kalau saya nggak mencapai berat badan menurunkan berat badan 20 kilogram gitu ya, Hmm. saya akan tidak memiliki badan yang ideal. Jadi saya akan malu dengan teman-teman yang lain memiliki badan yang ideal. Jadi ada emosional. Kalau kita nggak berhasil tuh kita ada rasa malu pada diri sendiri. Jadi ada merasa kecewa pada diri sendiri. Nah, jadi hal itu yang menguatkan kita untuk mencapai resolusi yang kita inginkan kan Nurul. Jadi poin kedua ini penting banget nih. Jadi satu Mm-mm. spesifik, poin yang keduanya selain spesifik kita harus melibatkan emosional dalam diri kita gitu. Oke. Jadi kalau kita berhasil, kalau nggak berhasil kita gimana gitu rasanya. Nah, gitu sih kan. Mm-mm. Oke, Gimana kan? berarti yang pertama tadi harus dicatat dulu, terus jangan terlalu general, alias harus spesifik resolusinya Ya, apa. And then yang ketiga ya. melibatkan emosional, kalau misalkan kita tercapai seperti apa dan kalau misalkan enggak tuh gimana gitu biar lebih termotivasi lagi ya Mas ya. Tepatnya sih poin kedua itu spesifik dan melibatkan emotional bond. Nah, gitu sih. Oke, itu poin kedua berarti. Poin kedua, betul, betul. Oke, oke. Kalau poin ketiganya? Nah, poin ketiganya kita harus mencatat langkah-langkah konkret apa yang bisa membantu kita untuk mencapai resolusi yang spesifik tadi. Misal ya, Oh. saya kasih contoh. Langkah-langkah ini harus reasonable nih kan, nggak boleh kita bikin langkah-langkah konkret ini terlalu mengawang-awang gitu, yang nggak mungkin Mm-mm. kita bisa lakukan gitu ya. Jadi contohnya yang ketiga, poin ketiga ini, buat aja 3 sampai 5 langkah konkret gitu ya. Misal tadi saya mau menurunkan berat badan menjadi 55 kilogram ya, sekarang jadi 75 gitu, biar saya memiliki badan yang ideal gitu ya. Ini bukan body shaming ya, tapi contoh-contoh yang Iya, iya. gampang kita gampang kita buat gitu. Nah, misalnya pertama saya akan melakukan bangun pagi setiap hari dan saya akan jalan kaki selama 1 jam. Nah, itu langkah pertama. Hmm. Yang kedua, misalnya saya akan mengurangi makanan yang banyak mengandung tepung, gula, dan juga minyak. Nah, gitu. Jadi langkah yang ketiga, saya akan menggunakan pola makan 3 kali sehari maksimal. Nah, misalnya, jadi pagi misalnya sarapannya dengan roti dan susu, siang saya baru nasi, makanan berat, baru malam jam 7 malam saya akan makan berat. Nah, gitu. Seperti itu kira-kira langkah konkret yang harus kita lakukan. Jadi reasonable harus masuk akal yang kita bisa lakukan gitu. Jangan cuman ngawang-ngawang. Misalnya, oh saya akan melakukan fitness. Wah, tiap seminggu 3 kali belum tentu kita melakukan itu karena dengan Iya. kesibukan kita ya.
yang rasional aja, yang kita bisa lakukan, tapi kita konsisten menjalankan itu sih kan, Nurul. Gitu. Oke, Karena berarti aja udah nanti, gitu. udah ada tiga ya, udah ada tiga tadi menentukan resolusi. Yang pertama dicatat, terus jangan terlalu general, alias harus spesifik serta melibatkan emosional, dan langkah-langkah Ya, konkretnya apa. Ini sih berarti miripnya visi misi ya Mas ya, visinya apa, terus langkahnya apa, misinya ya, seperti apa. ya, Pak. Yes, betul sekali. Oke. Nah, Kayaknya terus Nurul udah eh, bikin, ya, gimana Mas? udah bikin, kan Nurul udah bikin resolusi nih kayaknya nih. Nah, ini masalahnya belum, Mas. Sebenarnya Oh, aku belum. dari dulu-dulu kalau resolusi tuh aku apa namanya timingnya nggak jelas kalau aku ya orangnya. Tapi sebenarnya Ya, ya, membuat resolusi itu di akhir tahun ya, Mas ya. Sekalian kita evaluasi terus nextnya kita mau ngapain gitu ya. Apa sebenarnya ada nggak sih timingnya buat resolusi ini? ya, kalau kita bicara sejarah, Hmm. resolusi ini awalnya sebenarnya sudah ada di 2000 tahun yang lalu Kak Nurul, pada saat zaman Babilonia kuno. Resolusi ini, tadi Kak Nurul nanya timeline ya. Iya, iya. Resolusi ini eh, jadi pada saat Festival Atiko dibuat untuk perayaan musim panen Jeremy ya, Jenny ya, kalau nggak salah itu di setiap awal tahun di bulan Maret Kak Nurul. Jadi dulu tuh sebenarnya resolusi itu dibuat oleh masyarakat Babilonia lama itu di bulan Maret. Jadi Mm-mm. kita eh, majunya zaman saat ini ya, jadi resolusi itu di akhir tahun aja atau di awal tahun aja dibuatnya oleh masyarakat modern saat ini. Seperti itu sih Kak Nurul. Jadi Oke. timelinenya kapan? Resolusi ini janji pada diri sendiri yang kita harus komitmen untuk menjalankan itu pada periode tertentu, pada intinya seperti itu ya. Tapi pada umumnya kan akhir tahun atau awal tahun resolusi itu Hmm, dibuat gitu baik, untuk baik. timenya. Ini kalau ngomongin resolusi juga nih Mas Pungki, di luar sana tuh banyak banget orang yang istilahnya memandang sebelah mata apa sih nggak penting deh kayaknya gitu. Ya udah jalanin aja. Nah, aku pengen tahu nih Mas bedanya apa sih orang yang punya resolusi sama orang yang ya udah gitu. Hidupnya nggak ada Ya, resolusinya gitu. ini menarik juga nih. Jadi kita ya udahlah, hidup kita ngeflow aja deh, gak usah terlalu kita ambisius menjadi Mm-mm. perfect gitu. Nah, ini balik ke diri sendiri ya. Orang aja yang membuat resolusi itu, yang berhasil aja 8%. Gimana yang nggak membuat perencanaan ke depan supaya dirinya lebih baik dari tahun kemarin atau hari-hari kemarin gitu ya. Kita kan Iya. sebagai manusia nggak, harus lebih baik dari hari kemarin. Nggak boleh kita terus-menerus malah hari esok tuh lebih buruk atau lebih nggak baik lagi dari hari-hari kemarin gitu ya. Menurut saya baiknya resolusi itu dibuat. Sesimpel-simpelnya resolusi, semua orang pasti punya komitmen terhadap dirinya sendiri. Kita nggak usah terlalu berpikir jauh deh. Besok saya harus lebih baik dari hari ini. Apa contohnya? Ya oke, saya misalnya besok saya harus bangun pagi, saya harus sholat subuh di masjid. Nah ini kan komitmen ya sebenarnya. Mm. Resolusi kita step by step daily yang harus kita lakukan. Karena kita punya goals yang panjang ke depan. Nah gitu sih Kak Dodo. Jadi semua orang pasti punya resolusi. Gak mungkin nggak punya. Kalau kita hanya nge-flow aja, ibaratnya begini, ikan aja melawan arus untuk mereka biar hidup. Kalau yang ngikutin air berarti ini ikan sudah mati nih sebenarnya nih. Jadi nggak Mm-mm. tahu arah hidup mana, dan akhirnya dia ya udah saya ngikutin aja dah, mau kemana aja deh. Ya udahlah kita ngikut aja deh. Takdir kita udah diatur ya, belum tentu gitu juga gitu ya. Kita Iya, aja iya nggak tahu benar. takdir apa gitu kan ya. Nah Mm-mm. kita menurut terbaik pada diri sendiri. Gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya resolusi itu yang mengarahkan kita ya Mas ya. Ya, resolusi itu keinginan kita, kita punya misi atau visi ke depan yang ingin kita capai. Mm-mm. Inilah keinginan-keinginan inilah yang membuat kita menjadi hidup ya, menjadi giroh kita, menjadi semangat untuk menjalani hidup gitu. Jangan cuman oh ya udahlah, saya udah putus asa nih, saya udah jalanin begini aja lah gitu. Jadi ya udah, kita akan mati pada waktunya akhirnya seperti itu. Yang tidak kita inginkan gitu ya. Oke, oke. Mas Pungki, tadi itu kalau Oke. kita udah catat tiga ya, berarti Ya, menjalankan resolusi tahun depan yang pertama dicatat, terus spesifik serta melibatkan emosional dan ya, langkah-langkah konkret apa yang perlu kita buat mencapai tujuan itu atau resolusi itu. Ini ada pertanyaan ya, dari WhatsApp, aku langsung bacain aja kali ya, Mas Pungki ya. boleh. Boleh. Oke, ini dari Dila di Bidara Cina.
Assalamualaikum Kak Oke, Nurul. Resolusi tahun depan aku itu pengen konsisten menabung. Sebenarnya sudah aku terapkan sejak tahun ini, nabung dana darurat, tapi kayaknya tiap hari darurat. Mau minta tips dari Mas Pungki dong Kak, usaha-usaha seperti apa yang harus aku lakuin buat memperbaiki resolusi aku tentang menabung. Silakan Mas oke. Pungki. Ya, ini sebenarnya jadi terima kasih Kak Dila pertanyaannya nih. Bagus banget. Jadi ini eh, kalau berdasarkan riset yang dilakukan oleh katadata.com ya, memang Mm-mm. menabung itu masyarakat Indonesia dari 1.646 responden, ini boleh dicek tuh, menabung menjadi resolusi nomor 2 terbesar, yaitu 61% kan. 61%. Lebih Uh, banyak uh, lagi gitu ya. uh. Dan ini menarik karena menabung dan juga usaha apa gitu. Nah, ini kalau tadi sudah diberikan tips, yang pertama harus dicatat, resolusinya adalah ingin menabung. Boleh diberikan lebih spesifik lagi, menabungnya berapa ratus ribu rupiah kah tiap bulan Mm. atau tiap hari. Boleh dijabarkan lebih spesifik, biar kita punya langkah-langkah konkret turunannya nanti. Nah, setelah itu libatkan emosional. Kenapa harus menabung? Apakah punya tujuan mau haji, Mm. furoda misalnya, Iya. atau mau umroh di tahun depan misalnya. Nah, ini lebih spesifik, melibatkan emosional, atau mungkin mau menikah tahun depan misalnya. Nah, ini lebih spesifik ya, dan melibatkan emosional. Nah, baru langkah-langkah konkretnya menabung. Tadi kalau misalnya contohnya mau 100 ribu sehari, sementara gaji saya misalnya di kantor saat ini 5 juta per bulan, biaya hidup dalam 1 bulan di Jakarta kurang lebih 4 juta rupiah. Jadi saya punya tabungan 1 juta rupiah misalnya setiap bulan. Kalau dananya tiap hari dana darurat. Dan pingin ada usaha apa yang bisa eh, membantu untuk menabung. Kalau usaha, tips saya pertama, ide usaha ini pasti merupakan problem solver. Ya. Solusi dari market yang ada. Libatkan ekspertisnya apa yang dipunya oleh Kak Dila. Kak Dila misalnya ekspertisnya sekarang mengajar. Ya udah Kak Dila coba bikin les, coba bikin private matematika misalnya kalau suka mengajar ya dan ahli dalam bidang matematika, bidang tertentu misalnya. Atau Kak Dila sukanya MC, ya udah coba buka peluang untuk menjadi MC di pernikahan, di hajatan orang. Nah, ini kan menjadi penghasilan tambahan ya untuk membantu menabung dari yang goals tadi yang diinginkan atau resolusi yang diinginkan. Begitu sih Kak Nurul. Jadi lebih spesifik lagi, tolong dibantu Kak Dila. Mungkin spesifiknya berapa rupiah tiap bulan Mm-mm. atau tiap hari, kan? Dan kenapa harus menabung? Jadi ada emosional yang dilibatkan. Jadi kita mau nggak mau harus mengejar tabungan itu harus ada tiap bulan. Karena tadi ada kata kunci, kalau saya bilang ada elephant word ya, yang sangat besar di sini karena tiap harinya ada darurat, tiap bulannya ada darurat gitu ya. Mm. Jadi kita perlu memilah dulu nih Mm. kedaruratan kita menabung mana gitu. Jadi ada emosional yang dilibatkan. Gitu sih Kak Nurul, biar kita langkah-langkah konkretnya clear nanti ke depannya. Gitu sih Kak Oke. Dila, dan Eh, semoga sukses ya. Oke, gitu buat Dila di Bidara Cina semoga membantu. Jadi tadi harus spesifik nabungnya berapa ya Mas ya? Terus juga Ya, libatkan emosional biar lebih ya, semangat lagi nabungnya. Terus tadi ya, sebagai apa namanya problem solvernya dari Mas Pungki mungkin bisa dicari penghasilan tambahan kalau setiap hari dana darurat, tiap hari darurat gitu ya, ya Mas ya. Oke, iya betul. ini ada lagi dari WhatsApp langsung aku bacain ya Mas ya. Boleh. Ini dari Denis di Bintaro. Nah, gimana Oke. caranya biar saya bisa komitmen dengan resolusi yang saya buat? Boleh nggak saya bikin resolusi yang sederhana aja? Tapi pertimbangannya kalau terlalu sederhana, saya takutnya tidak berkembang. Tapi kalau terlalu high, malah takut kecewa karena nggak tercapai gitu. Oke. Good. Ini pertanyaan sebenarnya bagus ya. Jadi dari Kak Denis di Bintaro, terima kasih. Nah, jadi tadi sudah dibuat ada catat spesifik dan libatkan emosional. Lalu buat langkah-langkah konkretnya. Mau hype, mau sederhana, itu sih nggak masalah. Selama kita bisa menjalankan langkah-langkah konkret yang reasonable. Jangan lupa nih ada tip keempatnya Kak Nurul. Saya buka aja Oke, sekarang ya. Tip siap. juga dengan Kak Dila dan juga Mas Denis yang bertanya.
Karena di poin keempat ini ada pain point. Saya buat ini pain point atau hope point. Kenapa? Karena di poin keempat ini melibatkan award dan punishment. Kalau Oke. kita berhasil melakukan langkah-langkah konkret tadi, yang daily atau monthly atau weekly gitu ya, tapi kita konsisten menjalankan langkah-langkah untuk membantu kita mencapai goals atau resolusi tadi, maka kita berhak memperoleh awards pada diri kita sendiri. Misalnya, saya tadi berkomitmen untuk menurunkan berat badan 20 kilo menjadi 55 kilo misalnya ya. Mm-mm. Sudah langkah konkret, jalan pagi, bangun pagi, jalan pagi 1 jam, selama 1 jam minimal, mengurangi makanan yang banyak mengandung tepung, minyak dan gula, misalnya. Terus makan 3 kali sehari. Dan kalau saya komitmen menjalankan itu, saya boleh dong komitmen pada diri sendiri, memberikan award pada diri saya sendiri. Misalnya, oke, tiap bulan saya akan memberikan liburan selama 2 hari buat diri saya, berlibur di hotel bintang 4 atau bintang 5 untuk menyenangkan, memberikan eh, rasa bangga pada diri kita bahwa kita berhasil menjalankan itu. Tapi kalau nggak berhasil, ada punishment. Misalnya punishmentnya, oke, saya nggak berhasil, berarti saya harus menebus kesalahan 3 poin tadi dengan berpuasa. Misalnya, kan punishment. Iya, Oke, saya iya. puasa 1 hari, 2 hari. Jadi kita akhirnya komit pada diri kita untuk menjalankan resolusi yang ingin kita capai di tahun depan atau masa yang akan datang. Seperti itu Kak Nurul. Itu poin keempat ya. Poin kelimanya nanti saya tunggu pertanyaan dari Kak Nurul. Apa poin kelima kira-kira? Ini penting banget sebenarnya untuk kita Poin jalankan. kelima ya. Atau kita ya clear Oke. ya Kak Denis tadi, dari Kak Denis dan Kak Dila. Gak masalah buat resolusi yang tinggi atau merasa mustahil buat kita untuk kita jalankan, tapi jangan lupa spesifik, libatkan emosional, ada langkah-langkah konkret yang harus kita buat, yang rasional kita bisa menjalankan langkah-langkah itu. Gitu sih, Mm-mm. turunan dari apa gitu sih Kak Oke. Nurul. Terus tadi barusan ada awards dan juga ada punishment-nya biar kita komitmen ya Mas ya sama resolusi Yes, yang kita buat sendiri. Jadi gitu yes, buat Mas Denis di Bintaro semoga membantu jawaban dari Mas Pungki ya. Jadi nggak masalah mau sederhana atau mau high, yang penting semua langkah-langkah konkretnya dijalankan, bisa dijalankan ya, gitu ya Mas ya. Oke. betul. Next ada lagi nih Mas. Kalau Oke. misalkan ternyata tidak sesuai dengan resolusi yang kita buat tidak berjalan, seperti apa evaluasi yang perlu kita lakukan? Ya, ini sebenarnya sudah masuk ke poin kelima Kak Nurul. Oke. Jadi satu, kita resolusi itu harus kita catat. Kedua, kita spesifik dan melibatkan emosional kita. Yang ketiga, kita harus buat langkah-langkah konkret untuk mencapai yang kita harapkan di masa yang akan datang. Tadi kita sudah buat reward dan punishment untuk komitmen buat diri kita. Yang kelima, evaluasi. Nah, yang kelima sebenarnya ada start, go, and evaluation. Jadi ada 3 poin. Jadi kita mulai di saat kita sudah siap. Jangan kita mulai di saat kita masih mau nggak ya, bisa nggak ya, mau bisa nggak ya. Tapi ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita bisa menjalankan itu, bisa mencapai itu, Hmm. dan bisa berkomitmen menjalankan langkah-langkah konkret tadi. Evaluasi. Nah, evaluasi ini penting, bukan untuk membuat kita menjadi memiliki punishment tiap hari atau tiap minggunya atau tiap bulannya karena kita nggak komitmen menjalankan langkah-langkah yang sudah kita buat sendiri nih gitu ya. Iya. Jadi, tapi ini tujuannya untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Kita tidak berhasil menjalankan langkah-langkah konkret yang sudah dibuat diri sendiri, tapi kita tidak bisa menjalankan itu gitu. Ada apa nih? Jadi dengan evaluasi ini, akhirnya kita bisa menilai diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan menjadi pribadi yang terus, ya kamu nggak berhasil kan, kamu hanya wacana doang kan, resolusinya kan. Iya. Tapi menjadi nilai diri sendiri menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ingat itu ya. Jadi kita harus hilangkan mental block yang tadi menilai diri sendiri kita tidak baik untuk diri sendiri. Jadi kita adalah diri pribadi yang baik, yang sukses, dan kita berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah kita canangkan. Itu sih Kak Nurul Oke. 5 poin penting untuk kita buat dalam resolusi. Oke, sudah komplit berarti ya Mas Pungki ya. Tapi aku penasaran, tadi ada sempat Mas Pungki singgung soal menabung itu sebenarnya resolusi kedua paling banyak. Nah, yang pertama tuh apa Mas? Pertama, pendapatan Kak Nurul.
Oke, pendapatan Ya, ya. jadi saya juga bingung dari kata data.com ini banyak masyarakat yang ingin menabung lebih banyak dan ingin menambah pendapatan. Jadi yang kelimanya kalau nggak salah bersosial. Jadi Gen Z mungkin yang di yang disurvei Hmm. 1646 ini ya. Jadi ingin menambah pendapatan. Nah, itu penting juga. Jadi akan ada pendapatan sampingan, apa ingin kenaikan gaji. Jadi itu satu resolusi di 2023 tahun lalu ya. Bukan Oke, oke. 2024. Mm-mm. Baik, berarti kan kalau dari angkanya kan kita bisa lihat nih sebenarnya apa sih yang dibutuhkan orang banyak di tahun depan. Nah, ini berhubungan sama pertanyaan yang mau aku tanya sekarang sama Mas Pungki. Seperti apa sih, apa aja yang perlu kita siapkan untuk menghadapi tahun depan? Mungkin gambarannya tahun depan tuh uang segini nggak cukup nih, jadi lo harus nambah pendapatan. Atau misalnya tahun depan tuh semua udah serba digital, jadi lo harus melek sama teknologi itu gimana? Silakan Mas Pungki. Dan ini saya bahas dengan beberapa teman-teman HIPMI kemarin, Hmm. himpunan pengusaha muda di Depok, di Jawa Barat ya. Tahun depan adalah tahun yang penuh dengan challenging buat kita, saya bilang begitu. Kenapa? Karena tahun depan itu pertama, kalau kita bicara selama 12 bulan dari bisnis atau kehidupan kita nih, Mhm. Februari kita akan dihadapi dengan pesta demokrasi yang luar biasa, Iya. 2024. Investor dan beberapa pihak lain terhadap bisnis pasti ngerem untuk berinvestasi di mana karena menunggu siapa presiden pilihan masyarakat, apakah pro terhadap pengusaha atau tidak. Nah, ini menjadi salah Benar. satu analisa dari satu itu. Kedua, menjelang 2 bulan kemudian di bulan April itu kita sudah memasuki Ramadan, ya, Iya. bulan puasa dan kita sudah siap-siap untuk Lebaran. Nah, ini challenging yang kedua selama 2024. Ketiga, challenging yang ketiga di bulan Juli kita akan memasuki masa sekolah baru buat anak-anak. Jadi orang tua ini sudah mulai mengeluarkan uang yang luar biasa untuk investasi pendidikan buat putra-putrinya. Mhm. Lagi-lagi, Kalau boleh Nurul ulang lagi, ada beberapa tips tadi dari Mas Pungki buat DV-Mania berhasil buat mencapai resolusi tahun depan tahun 2024. Yang pertama DV-Mania harus catat dulu semua apa aja resolusi yang DV-Mania perlukan ya. Terus juga spesifik langkah-langkah konkretnya, award dan punishment serta evaluasi. Oke, monggo dilanjut lagi Mas Pungki tadi. tadi sorry keputus ya, Februari pesta demokrasi, April kita Ramadan, dan Mei kita ada Lebaran insya Allah, dan bulan um, Juli kita ada sekolah, pendidikan, investasi yang lebih Hmm, besar. Kita ada sedikit lega di bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, penuh challenging. Pertanyaan Kak Nurul tadi, apa yang perlu siapkan. disiapkan gitu ya? Benar. Eh, Oke, kita persiapkan dulu mentality kita. Ingat, kita adalah sebagai manusia yang penuh dengan kebermanfaatan buat banyak orang. Dan kita adalah sebaik-baik manusia dari bermanfaat buat banyak orang. Ingat hadis itu aja. Pertama, jadi kita tidak boleh menilai diri kita itu kita adalah manusia yang gagal. Itu harus dihilangkan dulu. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa kita adalah mental pemenang. Apapun yang kita harapkan di tahun depan dengan challenging eh, yang akan banyak di tahun 2024, kita pasti menjadi pemenangnya. Kita Ya. pribadi pasti memenang. Itu yang pertama kita canangkan. Resolusi apapun pasti kita akan dapat kalau kita komitmen menjalankan langkah-langkah konkret tadi dan reasonable ya. Iya, Jadi iya. kalau Kak Nurul misalnya, oke, saya ingin memiliki penghasilan di tahun 2024 eh, sekarang 2 kali lipat dari sekarang, tersebut angka misalnya 20 juta atau 30 juta gitu, spesifik. Karena Kak Nurul ingin ada melakukan ibadah umroh di tahun Desembernya, di akhir Iya. tahunnya atau November, seperti itu. Ya, kita harus komit dengan langkah-langkah tadi. Oke, saya punya expertise di psikologi, saya punya expertise untuk menjadi eh, pembicara, MC, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi eh, tambahan penghasilan kita. Karena ingat, penghasilan tambahan tadi menjadi resolusi yang paling besar ya. Iya, Dan iya. menabung menjadi besar kedua ya. 61 dan 41 kalau nggak salah. Kalau nggak terbalik ya 2 poin itulah. Mm-mm. 61 dan 41 tadi. Nah, tapi surveinya itu multiple choice ya kan Nurul. Jadi boleh memilih beberapa item gitu. Ya Oke. gitu. Jadi
hal-hal itulah yang perlu kita siapkan. Diri kita siapkan dulu, kita menjadi lebih baik dari tahun ini, tahun 2023, dan kita harus yakin bahwa kita bisa menggapai resolusi yang sudah kita canangkan. Ingat poin-poinnya tadi, hanya 8% loh yang Mm-mm. berhasil komitmen dan sukses menjalankan resolusi yang dicanangkan untuk masa depan. Dan ingat poin yang kedua, 23% memberhentikan resolusinya di 2 minggu pertama di tahun berjalan. Jadi kalau 2024 ya Januari pekan kedua udah ya udahlah, saya balik lagi gini-gini aja deh, kita jalanin resolusi. Benar-benar. Oke, oke. Itu Berarti yang harus disiapkan untuk menghadapi tahun 2024 dari Mas Pungki ini berarti termasuk juga tips positif. Yang pertama, DFM-nya harus siapkan mentalnya, mental pemenang yes ya. Terus juga ya, komitmen dengan semua resolusi beserta langkah-langkahnya yang sudah DFM-nya ya, buat. Begitu ya, Mas ya? yes, betul. Oke. Terima Sederhananya kasih banyak. Terima kasih banyak sama-sama. Mas Pungki M. Kusuma, SEMM, Business Coach, Sahara Pelita Buana. Nggak kerasa kita udah selesai nih Mas nih. Udah mau jam 10 ternyata. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Semoga Semoga bermanfaat obrolan kita pagi ini DV Mania. Abis ini DV Mania harus catat resolusi DV Mania tahun depan. Berikut langkah-langkah konkretnya ya Mas ya. Semoga tahun depan menjadi yes. tahun yang lebih baik buat kita semua DV Mania. Thank you buat Mas Pungki sekali lagi. Dan untuk DV Terima Mania kasih. nanti yang ketinggalan, tayangan ulangnya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Nurul dan juga Terima Mas Pungki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih.